seseorang yang sangat luar biasa, yang perhatiannya hanya untuk umatnya. Semua kebaikan yang pernah beliau ketahui, semuanya sudah disampaikan pada kita semuanya. Cuma kita nggak paham bahwasanya kita itu punya Nabi sebaik-baik Nabi. Jangan kau orang seperti kita. Kenapa saya sampaikan semacam ini? Sosok Nabi kita Muhammad. Temanya sekarang ini adalah sosok Nabi kita Muhammad. Siapa dia? Supaya kita paham, kita harus bangga, kita harus bahagia. Kata Imam Dibai, kalau seumpama kita punya dunia dan seisinya, tapi satu nikmat ini kita nggak dapatkan, nggak ada apa-apanya itu nikmat. Apa itu? Nikmat kita sebagai umatnya Nabi Muhammad mau ditukar dengan dunia dan seisinya tidak akan bisa tertukarkan. Kita semua tidak ada seorang pun dilahirkan sebagai umatnya Nabi Muhammad kecuali kita punya nikmat yang paling besar. Nikmat yang bukan cuma diminta oleh para wali umat-umat yang dahulu, tapi juga diminta oleh para nabi-nabi umat dahulu. Tidak ada seorang nabi pun, tidak ada seorang rasul pun kecuali pernah meminta dan memohon pada Allah Ta'ala, ya Allah jadikan aku salah satu dari umat Nabi Muhammad. Nabi, Rasul, kita bukannya kita bersyukur pada Allah SWT sudah menjadi umatnya Nabi Muhammad, bahkan kita selalu menyakiti Nabi Muhammad. Sesuatu yang harusnya kita agung-agungkan, bulan Maulid kita agungkan supaya kita lebih mengenal lagi kepada siapa Nabi kita Muhammad, di mana Nabi SAW sudah menjelaskan bahwa keimanan itu terkait dengan cinta kepada Nabi kita Muhammad, tapi justru kita itu meremehkan yang semacam itu. Oleh karenanya ayo jadikan bulan Maulid ini adalah bulan pengenalan. Kenalkan keluarga kita kepada Nabi Muhammad. Itu kuncinya. Nggak mungkin mereka itu akan cinta Nabi Muhammad kalau mereka tidak kenal. Biarkan kenal. Sayyidina Abu Bakar Siddiq kenapa begitu? Karena beliau itu kenal dengan Nabi Muhammad. Sayyidina Umar bin Khattab kenapa begitu? Karena beliau kenal dengan Nabi Muhammad. Semua sahabat Nabi kenapa begitu? Karena kenal dengan Nabi Muhammad. Imam Hasan al-Basri kenapa begitu? Karena kenal dengan Nabi Muhammad. Siapapun yang kenal dengan Muhammad pasti cinta. Siapapun di antara kita. Kalau sudah kenal dengan Muhammad, apalagi sampai pernah bermimpi Nabi Muhammad, tidak ada kenikmatan lebih daripada itu. Ayo sama-sama kita pelajari bagaimana sifat bentuk badannya, bagaimana akhlaknya, bagaimana perilakunya, bagaimana sunnah-sunnahnya. Kenapa kita itu diperintahkan untuk menghidupkan sunnahnya? Bahkan Nabi SAW sampai kemudian merayu kita dengan mengatakan, man ahya sunnati, barang siapa yang menghidupkan sunnahku waqad umitat min ba'di, padahal sudah mati sunnah itu, tidak digunakan lagi, kana ma'i fil jannah, dia akan bersama aku nanti di surga. Ada lagi dalam riwayat dia akan mendapatkan pahala 100 orang syahid. Nah, kenapa sampai dari semacam itu? Karena dari satu sunnah itu ada suatu perlakuan yang diharapkan daripada Allah berupa rahmat yang diturunkan, yang dipandang oleh Allah Ta'ala di dunia ini semuanya itu adalah Nabi Muhammad. Siapapun yang terkait dengan Nabi Muhammad ataupun mirip dengan Nabi Muhammad dari perilakunya, kerjaannya, kata-katanya, tambah kemiripannya, tambah dekat kepada Nabi Muhammad, tambah banyak harapannya terlaksana, tambah banyak karunia Allah berikan kepadanya. Semuanya itu tergantung dan barometernya Nabi Muhammad. Itulah artinya laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi uswatun hasanah itu barometer, bukan cuma teladan tapi barometer. Sebesar apa dikabulkan hajat kita, sebesar apa terrealisasi keinginan kita, semua itu tergantung bagaimana kita itu mengikuti Nabi Muhammad. Jadi mengikuti Nabi Muhammad itu yang pertama, menjalankan semua syariatnya. Yang kedua, hidupkan sunnah-sunnahnya. Sunnah itu banyak, hal-hal yang kecil jangan diremehkan, karena itu kaitannya dengan Nabi Muhammad. Setiap kita masuk kamar mandi, kita kadang-kadang sembarangan masukkan kaki kita, tapi saat itu enggak. Kenapa? Kita ingat sunnahnya itu masuk ke kamar mandi dengan kaki yang sebelah kiri dulu. Begitu kita masukkan kaki yang sebelah kiri, siapa yang kita ingat? Nabi Muhammad. Kita minum pakai tangan kanan, saya nggak mau pakai tangan kiri, pakai tangan kanan. Siapa yang kita ingat? Nabi Muhammad. Semua sunnah-sunnahnya itu kalau kita laksanakan, yang kita ikut adalah Nabi Muhammad. Dengan kita itu meniru Nabi kita Muhammad SAW, Allah turunkan rahmat. Itu artinya laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sekarang kalau seumpama di rumah kita misalnya, semuanya makannya begitu, cara minumnya begitu, cara tidurnya begitu, bagaimana kita rahmat Allah turunkan di rumah itu? Ini sudah saatnya, ini bulannya, kesempatan untuk kita kenalkan, baca sejarah Nabi Muhammad, siapa namanya,
nama ayahnya siapa, nama ibunya siapa, nama anak-anaknya siapa, di mana dilahirkan, kapan meninggal ayahnya, kapan meninggal ibunya. Itu semuanya apa? Itu supaya terkait aja. Karena yang namanya mendengar, dia langsung masuk ke dalam sebuah data yang ditampung di dalam otak kita, nggak bakal dilupakan itu. Apalagi masih anak-anak. Terus baca, sampai bulan Maulid harus khatam itu. Gantian suruh baca, ayahnya, ibunya, anaknya, saudaranya, terus suruh baca. Beli, niatnya semuanya ingin supaya mereka semua terkait dengan Nabi Muhammad. Ini adalah hari, kata Habib Ali Habsyi, usahakan semua kebaikan yang kita lakukan di bulan ini, niatkan, hadiahkan pahalanya di dalam catatan amal kebaikan Nabi kita Muhammad, supaya senang Nabi kita Muhammad SAW pada kita. Niatkan semacam ini. Ini bulan adalah bulan penghubung antara kita dengan Nabi kita Muhammad SAW. Dengan cara kita mengenalkan semacam ini, baru akan timbul sedikit demi sedikit cinta kepada Nabi kita Muhammad SAW.